Ya, baik, sebagaimana kita ketahui bahwa diferensiasi konten ini merupakan sebuah strategi dalam pembelajaran dengan memberikan materi kepada siswa berdasarkan profil belajar, keterampilan dan juga pengetahuan. Nah, untuk kesiapannya di sini dilakukan dengan memberikan penilaian awal untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Kemudian di sini kita juga mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan mereka. Selanjutnya kita juga menyiapkan materi sesuai dengan tingkat kesulitan dan juga memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan dari masing-masing peserta didik. Nah, kemudian untuk minatnya di sini dilakukan dengan mengidentifikasi siswa melalui survei ataupun diskusi. Nah, kemudian kita juga menyiapkan topik pembelajaran berdasarkan minat peserta didik tersebut, misalnya presentasi atau proyek. Nah, selain itu, kita juga menyiapkan materi belajar yang beragam seperti video atau artikel dan juga memfasilitasi diskusi kelompok. Kemudian untuk profil belajar di sini dilakukan dengan mengidentifikasi gaya belajar siswa seperti visual, auditory, dan kinestetik. Nah, misalnya video untuk peserta didik yang suka visual dan aktivitas praktis untuk siswa kinestetis. Nah, selain itu di sini kita juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi topik sesuai dengan pilihan mereka dan juga memberikan umpan balik yang sesuai. Nah, tentunya dengan cara ini pembelajaran akan lebih efektif dan juga sesuai dengan kebutuhan dari setiap peserta didik. Nah, kita telah mendengarkan tentang pembahasan berdiferensiasi konten. Saya akan membahas tentang berdiferensiasi proses, di mana pembelajaran dengan berdiferensiasi proses itu mengacu pada bagaimana strategi guru dalam membedakan proses pembelajaran. Itu dapat ditinjau dari aspek kesiapan belajarnya dan juga gaya belajarnya, agar peserta didik mampu memahami materi yang disampaikan sesuai dengan karakteristik dari peserta didik tersebut. Nah, 3 aspek yang perlu ditinjau dalam pembelajaran berdiferensiasi yaitu yang pertama, kesiapan atau kemampuan awal peserta didik. Ini dapat diukur dengan menggunakan asesmen diagnostik kognitif pada awal pembelajaran. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek minat belajar. Dan yang ketiga aspek profil belajar, di mana aspek profil belajar ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama gaya belajar, yang kedua kecerdasan majemuk, yang ketiga lingkungan belajar. Nah, kedua aspek ini dapat diketahui dengan memberikan angka pada awal pembelajaran. Baik, selanjutnya itu adalah implementasi dari pembelajaran berdiferensiasi secara proses. Nah, ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh seorang guru di kelas ketika ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara proses. Yang pertama adalah guru dapat memberikan kegiatan yang berjenjang. Jadi, kegiatan berjenjang adalah kegiatan yang bisa dilakukan oleh guru di mana guru memberikan tugas-tugas belajar kepada peserta didik disesuaikan dengan tingkat pemahaman dari peserta didik. Ada 2 cara yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah dengan memberikan tingkat kesulitan soal atau materi yang sama kepada setiap peserta didik, tetapi memberikan perlakuan yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah dengan memberikan tingkat kesulitan soal yang sama atau materi yang sama kepada semua peserta didik, tetap yang disesuaikan dengan level pengetahuan dari peserta didik tersebut. Kegiatan yang kedua adalah guru bisa memberikan variasi waktu. Nah, guru memberikan variasi waktu pengerjaan kepada peserta didik berdasarkan level pemahaman dari peserta didik tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah memberikan agenda individu. Nah, agenda individu ini adalah membuat rencana yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar dari setiap peserta didik. Tahap diferensiasi produk merupakan wujud pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran yang ditunjukkan kepada guru.
Produk pembelajaran memungkinkan guru menilai kemampuan peserta didik dan sebagai penentu untuk pembelajaran selanjutnya. Produk yang dihasilkan sangat bervariasi, bisa berbentuk tulisan hasil pengamatan, presentasi, video, lagu, dan sebagainya. Pembuatan produk bertujuan untuk mengetahui pemahaman peserta didik secara luas terkait materi yang dipelajari, baik secara individual maupun kelompok. Untuk menghindari terjadinya miskonsepsi dalam pemahaman peserta didik terkait penugasan produk, guru perlu menerapkan beberapa aturan atau ketentuan, yaitu yang pertama, menyertakan petunjuk yang jelas untuk peserta didik agar mereka paham tentang hal yang harus dikerjakan. Yang kedua, memberi pilihan peserta didik dalam beberapa modul produk atau tipe tugas. Misalnya, dengan menjawab soal secara tertulis, lisan, menulis ringkasan, dengan bahasanya sendiri, membuat diagram, dan lain-lainnya. Nah, guru juga bisa mengarahkan untuk memanfaatkan teknologi berupa penggunaan aplikasi dalam membuat video, podcast, infografis, ataupun mendemonstrasikan cara kerja suatu benda ataupun proyek lainnya. Guru bisa menentukan beberapa pilihan sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik. Yang ketiga itu adalah guru perlu merumuskan kriteria penilaian atau rubrik yang mencakup penguasaan materi serta perilaku belajar yang diharapkan. Misalnya, penggunaan waktu secara efektif, bekerja secara mandiri, kerapian, originalitas ide, ketepatan jawaban, dan ketekunan dalam mengerjakan tugas. Yang keempat adalah memberi dukungan dan pijakan untuk keberhasilan peserta didik dalam menampilkan produk belajarnya. Misalnya dengan menayangkan produk apa yang akan dibuat, memberitahu rubrik penilaian kepada peserta didik, memberi tenggang waktu pengerjaan, memberi tanggapan ataupun feedback, dan setelah itu mereka dapat menampilkan tugas yang diberikan. Yang terakhir itu adalah tugas yang diberikan sebisa mungkin bersifat kontekstual. Lingkungan belajar adalah suatu kondisi atau rangsangan yang berasal dari luar yang mampu memberi pengaruh kepada peserta didik. Hal-hal ini dapat meliputi pengaruh dari fisik, dari sosial, dan dari intelektual. Diferensiasi dari lingkungan belajar ini sendiri dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dari setiap peserta didik, baik itu dari tingkat kesiapan belajar, dari minat, dan dari profil belajar setiap peserta didik. Oleh sebab itu, kita akan membahas yang pertama, lingkungan fisik. Menurut Shah 2009, lingkungan fisik meliputi bangunan dan letak sekolah, bangunan dan letak rumah, alat-alat pembelajaran, sumber belajar, pencahayaan, cuaca, dan waktu belajar siswa. Poin pertama yang akan kita bahas adalah suara. Ada beberapa contoh reaksi dari peserta didik. Ada yang tidak terganggu karena dapat dengan mudah mengabaikan suara tersebut. Ada yang membutuhkan suara untuk dapat dengan mudah menghindari distraksi lainnya. Ada yang membutuhkan suasana hening tanpa suara sama sekali. Dan ada yang membutuhkan jenis suara tertentu. Poin kedua adalah pencahayaan. Ada beberapa siswa yang tidak dapat mentolerir pencahayaan yang terlalu terang, tetapi ada juga siswa yang membutuhkan pencahayaan yang terang. Poin ketiga adalah temperatur. Diferensiasi dilakukan berdasarkan pada bagaimana siswa memberi reaksi pada stimuli temperatur. 4. Tata letak pengaturan ruang kelas untuk kegiatan belajar. Pengaturan atau setting ruang kelas disesuaikan dengan berbagai jenis aktivitas pembelajaran. Tempat duduk peserta didik dibuat tidak monoton dan diatur sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Tempat duduk bisa dibuat melingkar, berkelompok, kotak, atau berbaris berpasangan. Diferensiasi lingkungan psikologis atau emosional mempengaruhi suasana hati, kepercayaan diri, dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Dan untuk bagian-bagian dari diferensiasi lingkungan belajar ini, yang pertama ada iklim ruang kelas berkaitan dengan kelas yang dijadikan sebagai tempat yang menyambut, menerima, mengikut sertakan, menghargai setiap siswa
pada proses pembelajaran. Suasana aman dan nyaman. Ciptakan suasana kelas yang ramah, di mana siswa merasa nyaman untuk didengar, dipahami, dan didukung. Pastikan bahwa setiap siswa merasa aman secara emosional untuk bertanya, mengungkapkan pendapat, dan melakukan kesalahan tanpa merasa takut untuk mendapatkan kritikan. Lingkungan sosial merupakan pola interaksi antara siswa dengan siswa dengan guru, ataupun dengan orang yang ada di sekitar mereka. Lingkungan sosial yang baik akan membuat suasana pembelajaran menjadi lebih kondusif. Kesimpulannya bahwa lingkungan belajar ini dapat mengoptimalkan kondisi peserta didik. Kondisi kelas yang mendukung pembelajaran akan membuat peserta didik nyaman dalam belajar.